Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Syahkuala dari jurusan Bahasa Inggris. Izin ingin melakukan wawancara di sekolah ini Bu terkait soft skill guru dalam dunia pendidikan di sekolah. Jadi izin perkenalkan diri, saya Cumaria Salsabella, Ibu bisa panggil Bella, dan teman-teman saya Dea Lama Bu, Dan saya Olivia Bunga Bu. Baik, mungkin langsung saja Ibu kita masuk ke dalam wawancara kita. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu boleh Ibu tolong jelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab Ibu di SMP Negeri 3 Irian Jaya ini, khususnya dalam tugas sehari-hari sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah ini. Baik, terima kasih. Saya di sini di SMP 3 Irian Jaya ini mempunyai dua peran. Yang pertama peran sebagai guru, dan yang kedua peran sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, sebagai seorang guru, saya tentunya memastikan bahwa pembelajaran terlaksana dengan baik dan efektif di kelas. Jadi mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan sampai kepada penilaian. Nah, selain dari itu, selain di bidang akademik, juga di bidang non-akademik. Artinya kita melatih siswa-siswa yang mampu di bidang non-akademik untuk mencapai prestasinya masing-masing. Kemudian sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, saya juga mengelola, artinya juga memberi memastikan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi mulai dari perencanaan pembelajaran bagi guru-guru, kemudian termasuk juga penilaian dan memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini sesuai dengan KTSP, kurikulum standar pendidikan di sekolah kita. Jadi itu kita lakukan supaya pendidikan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Ibu, sejak kapan Ibu bekerja atau tugas di SMP Negeri 3 Irian Jaya ini, dan sejak kapan Ibu dipercayai menjabat sebagai wakil kepala sekolah di sekolah ini? Saya bertugas di SMP ini sejak tahun 2020. Jadi kemudian dia dipercaya di bidang wakil kurikulum itu semenjak tahun 2024 sampai sekarang. Luar biasa ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman saya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ditanya Bu ya. Untuk pertanyaannya, soft skill apa saja Bu yang menurut Ibu ini paling penting dimiliki oleh guru pada era sekarang, dan mengapa soft skill tersebut sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, jadi soft skill yang pertama mungkin yang sangat diperlukan adalah komunikasi. Komunikasi antar guru dengan siswa, supaya guru tersebut lebih mudah untuk membentuk karakter siswa. Jadi dalam pembelajaran pun kalau ada komunikasi, kemudian kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, jadi dalam merencanakan pembelajaran itu akan lebih efektif. Karena kita tahu bagaimana kondisi si anak, kemudian bagaimana kemampuan dia, jadi kita bisa menyusun perencanaan yang lebih efektif untuk anak tersebut. Kemudian juga kita juga harus punya rasa empati terhadap anak, karena dengan rasa empati itu kita akan mengetahui kepribadian dia. Kemudian lagi kita harus harus punya sifat adaptif. Artinya kita harus beradaptasi dengan kalau dulu zaman Ibu itu adalah gen apa namanya? Kalau sekarang kan sudah Gen Z ya, sudah sampai dari A sampai Z. Jadi sekarang sudah Gen Z. Jadi Gen Z itu dengan segala perubahan perilaku kita harus menyesuaikan. Dan begitu juga dengan segala perkembangan budaya, kita juga harus menyesuaikan. Jangan sampai kita hanya
mengajak anak belajar dengan cara-cara yang kita belajar dulu, sehingga anak mungkin tidak tertarik dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah seorang guru itu harus bisa memanajemen kelas. Ya, dengan manajemen kelas yang baik itu insya Allah pembelajaran akan terlaksana dengan efektif. Karena manajemen kelas itu sangat penting. Ketika tidak ada manajemen kelas yang baik, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Jadi kalau ada anak misalnya yang kan kita tahu bahwa anak itu beda-beda ya. Ada dia tipe visual, ada tipe audio, ada tipe satu lagi kinestetik. Nah, ketika kita tidak mengakomodasi ketiga cara belajar mereka, itu bisa dipastikan pembelajaran tidak akan efektif. Jadi kita harus bisa memanajemen, harus bisa melihat bagaimana kondisi si anak sehingga kita bisa merencanakan, melaksanakan dan menilai si anak tersebut sehingga pembelajarannya itu terlaksana dengan baik. Berarti soft skill yang komunikasi dan manajemen kelas itu sangat penting ya. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari soft skill yang Ibu sebutkan tadi, adakah contoh yang konkretnya situasi di kelas di mana soft skill tersebut itu membantu Ibu atau guru lain dalam menyelesaikan masalah dengan murid? Jadi soft skill itu seperti saya sebutkan tadi, ada komunikasi, kemudian kita juga harus berempati, kemudian juga kita harus punya manajemen. Jadi yang paling sangat menentukan itu adalah komunikasi dan kita punya menganggap si anak itu adalah dia bisa menganggap dia nyaman dengan kita. Artinya dia menganggap bahwa kita punya empati terhadap dia, kita bisa melindungi dia dan sebagainya. Nah, jadi soft skill yang komunikasi dan empati tadi, jadi bisa membuat ketika anak misalnya punya sebuah masalah, itu akan lebih mudah kita untuk mendalaminya dan lebih mudah kita untuk menyelesaikannya mungkin dengan pertemuan empat mata. Jadi ketika dia punya masalah tertentu itu akan lebih mudah. Dan begitu juga mungkin selain dari itu juga kita harus berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mengetahui apa latar belakang dan bagaimana keseharian si anak tersebut, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik tanpa menyalahkan siapapun. Ya, masalah selesai tapi tidak ada yang disalahkan. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, bagaimana menurut pengalaman Ibu ya, bagaimana penerapan soft skills oleh guru-guru di SMP Negeri 3 Imi Jaya ini dapat membentuk kepribadian dan karakter murid di sekolah ini? Baik, seperti saya sebutkan tadi, kita bangun komunikasi, kita punya rasa empati, kemudian dengan cara itu anak itu merasa dia lebih dekat dengan kita, dia merasa percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah dia. Jadi dengan seperti itu mungkin anak ketika dia punya masalah dia akan menceritakan, ketika dia punya masalah dia ingin masalahnya diselesaikan. Jadi dengan merasa kita membangun komunikasi yang erat dengan dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari kami, yaitu bagaimana cara Ibu sebagai wakil kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi guru-guru agar terus mengembangkan soft skill mereka, misalnya melalui pelatihan, supervisi, atau program tertentu di sekolah ini. Baik, kalau mendorong supaya guru-guru di sini, jadi yang pertama adalah kita memfasilitasi guru untuk mengikuti webinar-webinar yang bermanfaat bagi guru itu sendiri. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber-narasumber di sekolah kita untuk menunjang pembelajaran dan
menunjang pembelajaran di kelas dan juga menunjang profesional guru itu sendiri. Kemudian selain itu kita juga mengadakan MGMP. Jadi di sekolah kami itu setiap 2 minggu sekali kami mengadakan MGMP sekolah. Nah di sana kami saling saling bekerja sama, saling ketika satu orang punya ilmu dia yang menjadi tutornya. Jadi 2 minggu ke depan lain lagi. Jadi di sana kita saling berbagi, kita saling melengkapi untuk pembelajaran itu dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang lain apa lagi ya? Jadi tadi memfasilitasi, kemudian guru diajak ikut MGMP di sekolah. Nah, selain MGMP di sekolah, guru juga disarankan untuk mengikuti MGMP di luar. Karena MGMP di luar dalam arti dalam MGMP per mata pelajarannya masing-masing. Jadi kami di Aceh Besar ini semua mata pelajaran itu ada MGMP masing-masing, dan MGMP masing-masing itu rata-rata paling tidak sebulan sekali, atau paling sedikit itu paling 2 bulan lah. Jadi masih aktif. Jadi masing-masing mapel kami ada MGMP tersendiri selain MGMP di sekolah. Jadi sama-sama kalau di MGMP mapel itu tentang mapelnya sendiri, tapi kalau di sekolah itu secara umum. Jadi itu mungkin yang kami lakukan itu saat ini. Baik Ibu, hanya demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya juga ya terlalu banyak kekurangannya. Mungkin ada yang ingin diungkapkan kadang lupa atau mungkin ada salah dalam ini, mohon maaf. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih Bu. Sampai saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.